Halo, hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nataliawati, Prodi Pendidikan Fisika STKIP Singkawang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 11 tentang gelombang mekanika. Pada gelombang mekanika ini saya akan membahas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang transversal, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melempar batu di sungai atau di kolam? Pastinya pernah kan? Apa yang terjadi pada saat batu itu dilempar di sungai? Batu itu akan memiliki gelombang seperti gelombang transversal. Apa sih gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus searah dengan rambatannya. Nah, di sini ada sebuah simulasi. Nah, di sini saya akan menggunakan simulasi PET. Di mana di sini frekuensinya itu saya menggunakan 3 Hz, sedangkan amplitudenya itu saya menggunakan 0,95 cm. Kita lihat di sini gelombang transversal. Gelombang transversal itu seperti ini. Dia memiliki bukit dan memiliki lembah. Nah, setiap bukit dan lembah itu memiliki nilai. Nilainya itu setengah. Bukit setengah, lembah setengah. Nah, di sini ada berapa bukit? Ada berapa lembah? Ada satu bukit, satu. Ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Nah, bukit ini nilainya setengah, lembah setengah. Nah, jadi disatukan bukit dan lembah ditambah itu jadi satu gelombang. Nah, di sini ada berapa gelombang sih? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Nah, itulah yang dimaksud dengan gelombang transversal. Di mana rumus gelombang transversal itu seperti ini. Rumus yang digunakan itulah rumus getaran. Semua rumus getaran itu masuk, di mana F sama dengan N per T, atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Nah, itu adalah rumus dari gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal adalah, gelombang longitudinal itu apa sih? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatan gelombang. Di sini ada contoh. Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Nah, di sini ada contoh gelombang bunyi. Kita lihat di sini contohnya, di mana pada gelombang bunyi ini terdapat renggangan. Ini adalah renggangannya, renggangan dan rapatan. Renggangan dan rapatan. Nah, di mana renggangan ditambah dengan rapatan itu menghasilkan satu gelombang. Rumus dari gelombang longitudinal itu sama seperti gelombang transversal, yaitu adalah seperti ini. Di mana F sama dengan N per T, atau V sama dengan
lambda dikali dengan V atau V sama dengan lambda dibagi dengan T. Nah, ini adalah rumus dari gelombang longitudinal. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus searah dengan rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatan gelombang. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat gelombang. Yang pertama itu adalah pembiasan, pemantulan, dan lenturan. Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen tentang sifat gelombang, yaitu pembiasan. Nah, alat dan bahannya itu ada sendok dan gelas yang diisi air. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, mengapa terjadi perpatahan? Karena ini adalah salah satu sifat gelombang. Nah, pembiasan adalah di mana pembiasan adalah sebuah pembelokan yang diantaranya itu oleh dua medium yang berdasarkan arah getarannya atau arah rambatannya. Pembiasan ini akan mengakibatkan pembiasan cepat rambat, panjang gelombang, dan arah gelombang. Tetapi frekuensinya itu tetap. Nah, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen lenturan, di mana alat dan bahannya itu ada kantong yang diisi air dan wadah yang diisi air. Nah, kita lakukan saja ya langkah kerjanya. Nah, dari eksperimen tadi bahwa lenturan adalah gelombang atau peristiwa yang membentuk penyebaran gelombang melalui celah. Lebih besar celah yang dilaluinya, maka gelombangnya akan semakin besar. Sedangkan jika celah yang dilaluinya kecil, maka gelombangnya akan kecil. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan eksperimen mengenai pemantulan. Di sini alat dan bahan itu saya menggunakan cahaya dan botol yang diisi air. Air ini akan memantulkan cahaya pada saat saya menghidupkan senter HP ini. Kita lihat sendiri, air memantulkan sebuah cahaya. Pemantulan ini adalah salah satu sifat gelombang. Nah, pada gelombang air, semakin jauh muka gelombang dari sumber gelombang, maka kelengkungan muka gelombang akan semakin mendekati garis lurus. Jadi kesimpulan dari sifat-sifat gelombang itu, yang itu adalah pembiasan itu adalah pembelokan melalui dua medium searah dengan arah rambatannya. Sedangkan pemantulan itu adalah di mana
Air itu akan memantulkan sebuah cahaya, sedangkan lenturan itu akan menghasilkan lenturan-lenturan pada tiwa yang dilewati dari celah, sehingga menghasilkan sebuah gelombang, di mana jika celahnya itu besar maka gelombangnya juga besar, sedangkan jika celahnya itu kecil maka gelombangnya akan kecil. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya ucapkan selamat pagi,